Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Mas Cokrojoyo atau Sunan Geseng adalah murid Sunan Kalijaga. Berdasarkan silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Rara Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semoyo inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan babat tanah Jawa, pertemuan Cokrojoyo dengan Sunan Kalijaga konon saat Sunan Kalijaga melakukan perjalanan syiar ke daerah Bagelan yang kini masuk ke daerah Purworejo untuk menyebarkan agama Islam. Setiba di daerah Bagelan, Sunan Kalijaga singgah di rumah Cokrojoyo, seorang penyadap aren, untuk dijadikan gula. Memiliki kebiasaan menembang saat membuat gula aren. Mendengar suara Cokrojoyo, Sunan Kalijaga sangat takjub. Kemudian ia memanggilnya untuk mendekat. Lalu ditanya oleh Sunan Kalijaga mengenai hasil penjualan dari gula aren. Dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat aren dengan menggunakan syair barunya yang didapat dari Kanjeng Sunan. Cokrojoyo sangat terkejut melihat hasil gula olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sebelum kita lanjutkan cerita Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng, alangkah baiknya dulur siapin kopi dulu biar kita tambah hidup, lur. Kalau nggak ngopi nggak hidup, lur. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng, lur. Sesaat setelah menyadari karomah tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijaga untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memohon untuk menjadi murid Sunan Kalijaga. Setelah menemukan keberadaan Sunan Kalijaga, Cokrojoyo mengutarakan maksud dari tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo, Sunan Kalijaga memberikan syarat kepada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Kalijaga kembali ke tempat tersebut. Dengan izin Allah, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya dan berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya bulan demi bulan telah lewat, sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijaga telah ditumbuhi ilalang. Seiring dengan waktu, kemudian Sunan Kalijaga yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka dia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya. Tapi Sunan Kalijaga tak menemukannya karena keadaan telah berubah. Dia mencari ke sana kemari, dibantu beberapa muridnya. Karena tak kunjung menemui, Sunan Kalijaga pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat kepada murid-muridnya untuk memudahkan pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijaga. Api membumbung tinggi dan ilalang pun musnah. Setelah api redah, lembah yang semula dipenuhi dengan ilalang terang benderang dan tampaklah Cokrojoyo. Sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya, tapi ajaib tubuh Cokrojoyo dan tongkat Sunan Kalijaga tak terbakar sedikit pun. Hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijaga menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo.
Konon sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijaga. Setelah itu, Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Lonau, Purworejo, Jawa Tengah. Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga terkenal di daerah Jatinom, Klaten. Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Gribik. Julukan ini berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di daerah beratap gribik atau anyaman daun nyiur. Menurut legenda setempat, Ki Ageng Gribik pulang dan menunaikan ibadah haji. Dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Dia membawa sepotong kue apem dan dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan. Semua kebagian. Ki Ageng Gribik meminta warga yang kelaparan makan secuil kue apem tersebut seraya mengucapkan zikir Ya Qawiyu, Allah Maha Kuat. Setelah tersohor nama Sunan Geseng, Sunan Kalijaga mengikutsertakan Sunan Geseng dalam majelis wali di Demak. Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng pun diperintahkan untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu pelantikan Raden Patah sebagai Sultan Demak. Tinggal 1 hari lagi pelantikan tiba. Sunan Kalijaga melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Tapi alangkah terkejutnya Sunan Kalijaga melihat tidak ada persiapan apa-apa. Para juru masak segera ditanya Sunan Kalijaga, dan mereka mengatakan belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Kemudian Sunan Kalijaga mencari Sunan Geseng untuk dimintai pertanggungjawaban. Sunan Geseng yang sedang asik berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid kaget akan datangnya Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Kalijaga menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, ia pun terkejut dan memohon maaf karena dia lupa akan tugasnya karena keasikan berzikir. Sesegera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi. Dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk atau ilham. Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi beberapa bagian pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicari, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijaga untuk melaporkan bahwa pekerjaannya sudah beres. Namun saat itu Sunan Kalijaga tidak melihat persiapan apa-apa. Hal itu ditanyakan kepada Sunan Geseng. Dan segera mungkin Sunan Geseng berdoa, dan tiba-tiba dari lubang bambu muncul suara dan keluarlah tempe yang cukup banyak. Pada pelantikan raja, tidak mungkin para tamu disiapkan tempe saja. Lalu Sunan Kalijaga meminta yang lain. Sunan Geseng pun berdoa, kambing dan sapi pun keluar dari lubang bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi, dan acara pelantikan Raden Patah sebagai sultan pun sukses digelar. Sejak peristiwa itu, Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Geseng diyakini terletak di Dusun Jolositro, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain itu, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto di kaki Gunung Andong dekat Gunung Telomoyo yang secara administratif di bawah Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, makam Sunan Geseng juga terdapat di Kabupaten Tuban dan Kediri, Jawa Timur. Bagaimana menurut dulur semua? Di manakah makam Sunan Geseng yang asli dan petilasan? Agar kita semua dapat pencerahan. Terima kasih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.